gue Muhammad Fahmi, biasa sering dipanggil Fahmi. Gue berasal dari sekolah SMA 95 Jakarta. Nah, lebih tepatnya gue berasal dari kelas fase F9. Selamat datang di podcast kami yang berjudul Berani Berbicara Mengatasi Cyberbullying. Sesuai judul kali ini nih, gue akan membahas sebuah fenomena yang marak terjadi di berbagai platform sosial media, seperti contohnya ada Instagram, TikTok, Twitter, bahkan nih guys, lebih parahnya cyberbullying itu juga terjadi di dunia game online. Nah, jadi tentu saja kali ini gue tidak sendirian. Gue tuh didampingi rekan saya yang bernama Amelia Agustin. Untuk Amelia Agustin. Halo, apa kabarnya? Halo semua, baik. Perkenalkan, nama gue Amelia Agustin dari fase F9. Oke, ini Mel. Sebelumnya gue mau nanya terlebih dahulu nih. Kita kan mau ngebahas tentang tindakan atau perilaku cyberbullying atau perundungan dunia maya. Sejujurnya, lu tuh pernah gak sih ngerasa lu tuh di situasi lu terkena cyberbullying ini? Sebenarnya kalau untuk ngerasain kena dampak dari cyberbullying, bukan dampak sih, lebih ke tindakan cyberbullying itu nggak pernah. Cuman kalau sering sih baca hate comment orang lain yang kayak itu tuh kadang-kadang ikut sakit hati juga karena bener-bener dia tuh main fisik, kayak bawa-bawa kayak nggak baik lah pokoknya. Kadang agak gimana juga gitu. Kayak dia tuh ngetik sesuatu, berkomen hate comment, tapi dia tuh nggak memikirkan apa sih mental sih itu. Nah, gue juga pernah dengar karena gue juga cowok ya, pasti lo tau lah, gue sering main game online. Nah itu tuh ternyata cyberbullying tuh bisa terjadi di dunia game online itu. Banget sih. Ya. Oke, udah siap belum nih ngebahas tentang cyberbullying? Siap banget sih. Oke, mari kita dulu ya. Halo guys, jadi kita bakalan undang seseorang nih untuk menemani podcast kali ini. Tentunya kita nggak bakal berdua kan ya. Bener banget. Oke Mel, gue mau nanya, lo tau gak sih siapa seseorang yang bakal kita undang? Belum nggak tahu tuh siapa ya. Ini bakal seru banget, makanya menarik ya. Nonton terus ya guys. Nah, jadi gue tuh mengundang seseorang sebagai narasumber kita kali ini. Jadi seorang itu adalah Syifa Nur Fauzia. Halo Syifa. Halo Syifa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kalian gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke, udah sih kita dulu yuk. Boleh. Makasih. Oke. Gimana kabarnya tiba-tiba diundang di podcast ini katanya? Kaget banget sih jujur, karena tiba-tiba kayak ayo main gitu. Jadi kayak oh iya boleh. Oke. Sebelumnya gue tuh sebenarnya mau nanya. Iya. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya mengganggu. Iya, it's okay. Oke. Jadi gue tuh pernah kayak dapet cerita gitu atau dapet info. Nah, apa benar? Lo tuh pernah ngalamin atau pernah menjadi korban dari tindakan cyberbullying atau perundungan dunia maya di sosial media lo? Sebenarnya kalau dibilang cyberbullying sih, gue nggak merasa itu pun karena bullying banget ya, Cuman karena itu kesalahan gue sendiri, jadi gue ngerasa kayak orang-orang tuh bukan pantas ya, tapi kayak kenapa orang-orang kayak gitu tuh gue tahu alasannya gitu. Jadi kayak nggak cyberbullying, tapi gue ngerasa itu tuh kayak bullying gitu. Oke. Gimana sih kronologi awal mula lu bisa kena gitu tindakan cyberbullying? Jadi awalnya tuh karena aku tuh lagi main-main aja tuh di salah satu platform yang itu tuh kebetulan international fans. Terus ya karena iseng-iseng lah ya, namanya juga anak belum dewasa waktu itu. Jadi aku kayak nge-send satu teks gitu dalam satu postingan, dan itu tuh bikin si fans-fansnya ini tuh awalnya fans di Indonesia kayak ngingetin awalnya. Cuman karena waktu itu tuh agak gimana gitu ya, aku belum ngerti kalau misalnya itu tuh teguran, karena mereka tuh kayak nggak boleh kayak gitu, tapi tuh nggak bermaksud kayak gitu loh, nggak ngomong nggak gitu. Aku lupa lupa ingat. Nah di situ tuh belum ngerasa banget tuh kena bullying. Nah pas di komen sama fans di luar negeri,
aku jadi ngerasa oh iya ini salah aku gitu. Jadi aku sadar, aku buru-buru hapus postingannya dan kayak I say sorry, kayak aku postingan minta maaf dan aku hapus akun karena aku tahu itu tuh bakal diperpanjang. Kalau misalnya para netizen di luar sana tuh pasti bakalan terus menerus ya sih ya. Benar banget. Jadi kayak kita tuh bikin apa ya, nggak mau memperpanjang dengan cara ngilangin diri gitu. Tapi walaupun kayak gitu nggak bagus juga sih sebenarnya. Terus kalian gimana nih menurut kalian? Sih gua sih kayak itu tindakan sebenarnya jahat banget ya. Iya. Karena seseorang tuh punya pribadinya masing-masing. Tiba-tiba orang ngepost sesuatu atau kayak nulis sesuatu, itu tuh kan bakal dipikirin lagi. Kenapa si netizennya ini ngerespon kayak bener-bener nggak mikirin mental si orang itu? Kenapa tiba-tiba dia kayak nge-head gitu loh? Iya betul. Pasti itu kan bakal berdampak banget kan pastinya. Dan di situ tuh aku tuh benar-benar yang kayak shock. Aku nggak bisa kayak gimana ya kan, karena ya nggak ada yang bantuin juga kan, itu platformnya tuh kayak buat fans gitu ya. Dan emang yang kita anggap baik menurut kita kan belum tentu bagi orang lain tuh ditangkap gitu juga. Iya, Jadi ya betul. pasti punya pemikiran yang berbeda kan, ada pro kontranya juga. Iya betul sih. Nah sebelum lanjut nih, Iya. pasti teman-teman yang nonton juga penasaran kan? Iya. Itu tuh gimana sih cara lu tuh menyikapi pada saat lu tuh kena cyberbullying ini? Apakah lu emosi atau tiba-tiba sedih atau mental lu tuh down gitu? Kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya tuh aku di situ pas aku ngerasa aku kena bullying gitu ya, aku langsung minta maaf karena aku ngerasa kayak emang itu kesalahan aku dan aku minta maaf, terus aku hapus akun kan karena mungkin biar mereka tuh kayak apa ya, menurut aku tuh kalau aku masih di situ tuh kurang berkenan aja gitu. Iya, Jadi iya bener kan, lebih baik dirinya lebih baik ngalah ya. iya gitu. Ya udahlah gua ngalah aja. Betul banget. Jadi kayak aku ngerasa ya udah aku hapus akun. Di situ juga perasaan aku bener-bener apa ya? Karena itu kan malam, ceritanya malam tuh. Jadi di situ aku bener-bener kayak wah gila nih, aku sendirian nih. Jadi mules, nervous, takut, mau nangis nggak bisa, mau sedih bingung, marah pun bingung. Jadi kayak dari situ tuh campur aduk banget. Dan Oke, di situ sebentar. gak enak. Jadi pas lu kena cyberbullying ini, Iya. apakah lu tuh berani berbicara ke seseorang atau lu bakalan lu bilang siapa gitu kayak minta dukungan atau apa? Karena di situ posisinya tuh kan sendirian banget ya. Terus karena orang-orang di sekeliling aku tuh bener-bener kayak yang nggak tahu yang namanya aplikasi-aplikasi kayak internasional kayak gitu. By the way ini disclaimer, Yeah. aplikasinya tuh bukan aplikasi porno ya guys, tapi aplikasi yang GTI, buat ya. itu komunikasi fans Ya, gitu. lo nggak yang aneh-aneh kok. Iya guys, jadi kayak kalian juga boleh kayak mikir macam-macam. Jadi Jangan sampai kalian yang setelah podcast ini kalian malah nge-head orang ini ya. Jangan ya. maksud. Jadi di situ aku bener-bener sendirian banget dan aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Ya. Karena aku ngerasa kayak aku tuh bodoh banget gitu bisa ngelakuin postingan, bisa ngeposting postingan itu. Jadi kayak udahlah aku diam aja selesai sendiri dan di situ malah bikin down. Oh, jadi atau perilaku si ini apa? Perilaku cyberbullying terhadap lu juga bisa menyadari bahwa diri lu juga tuh ada salahnya. Betul. Jadi introspeksi diri lah. Iya betul banget. Menggunakan ya. Iya, semenjak itu gue jadi lebih kayak berhati-hati nih buat posting-postingan Nah, sesuatu. kalian juga harus berhati-hati. Iya ya. Iya. Terus kalian gimana nih? Apalagi nih yang mau ditanya? Nah, mau nanya apa nih? Oke, dapat nomor berapa kak? Boleh. IG-nya. Nanti dicantumin ya. Nih, di sini. Oke, ada nggak sih perubahan gaya hidup lu setelah lu mendapat tindakan cyberbullying nih? Kayak, Ya, itu kan emang dari perilaku kamu sendiri yang kayak mungkin salah menurut Iya. mereka. Iya. Nah, itu tuh ada nggak sih yang buat mental kamu mungkin jadi kayak down gitu? Buat perubahan mungkin gaya hidup kali ya Iya. maksud kakak. Iya, benar. Gitu tuh. Apa ya? Awalnya tuh mungkin pertama aku lebih bijak,
gunain sosmed buat buat posting sesuatu tuh aku harus mikir berkali-kali. Bener banget sih. Dan semenjak kejadian itu aku selalu pakai akun private. Iya, akun private buat nyimpen sesuatu yang aku butuhin, misalnya kayak lagi belajar, ada foto-foto yang bagus gitu kan. Dan semenjak itu aku lebih bijak juga berkomentar karena aku tahu banget rasanya sendirian dan gak bisa melawan siapa-siapa kan, itu kan di internet ya. Iya, nggak bisa giring opini karena aku di situ bukan terpojoki sih, karena aku sih benar-benar sendirian gitu. Kalian pasti ngerasain gimana rasanya tuh bisa sendirian walaupun di tengah orang ramai gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi kalian juga harus ingat bahwa jejak online itu, jejak sosial media itu nggak bakal bisa hilang kalau misalnya itu tuh udah menyebar kemana-mana dan bakal viral juga. Itu kan bakal ngerugiin kalian ataupun keluarga kalian. Betul banget. Dari situ tuh kita harus benar-benar hati-hati banget pokoknya buat anak-anak yang mungkin udah pernah kena atau jadi pelaku gitu. Ya kalian harus lebih bijak sih. Jadi nih ya, karena udah beberapa sekilas pengalaman yang diceritakan oleh Syifa juga ketika mendapat perilaku perundungan di dunia maya. Sekarang ada gak sih pesan lu buat orang-orang di luar sana, para pengguna media sosial di luar sana, agar tidak atau mencegah terjadinya cyberbullying? Pesannya sih supaya kalian tuh berhati-hati buat posting sesuatu, karena benar tadi kata Amel, kalau misalnya tuh menurut kita baik, belum tentu orang yang lihat itu baik gitu. Belum tentu orang yang menanggapinya juga merasa kayak gitu kan ya. Betul. Jadi kayak kalian harus hati-hati. Terus buat mencegah sih aku ya itu hati-hati pokoknya. Harus tahu lapaknya di mana. Pokoknya harus tahu tempat buat komen yang mana bercanda, yang mana serius, kayak gitu. Jadi semenjak kayak gitu aku benar-benar hati-hati banget buat gunain sosial media. Buat kalian juga tuh biasanya beberapa kasus yang ada di Twitter sampai si pelaku atau korbannya tuh ketahuan identitas sampai ke kehidupan aslinya gitu. Jadi kalian juga harus hati-hati tuh sama privasi kalian, terus omongan kalian, postingan segala macam kayak gitu-gitu. Terus ya buat mencegahnya sih jangan sampai nyakitin hati orang lain sih. Mungkin kalian mikir kayak lewat ketika mah gampang itu bisa dilupain ya. Tapi justru itu yang bahaya. Itu juga bakal bisa hilang. Oke, Jadi kita harus mikir dua kali juga ya betul banget. Posting sesuatu yang yang kita bicarakan itu kita harus hati-hati banget. Pokoknya pesan hati-hati. Baik. Jadi guys, kita santai-santai dulu gak sih? Iya. Itu Syifa boleh diminum Boleh, ya? makasih ya, makasih. Ya, makasih banget udah datang sini. Iya. Jauh-jauh loh padahal lo. Jauh banget. Buat santai-santai aja kali ini, boleh gak sih tuh lo nyeritain kayak jalan hidup lo, karir lo sama ini, buat memotivasi juga para penonton biar memotivasi dia gimana ke depannya. Aduh. Gimana kan? Ya. By the way, aku belum punya karir karena masih siswi. Dari situ semenjak kejadian itu tuh aku mulai ikut-ikut. Bentar, maaf, bukan karir ya, kayak prestasi atau pengalaman di sekolah jadinya. Pengalaman. Mungkin semenjak itu tuh aku lebih produktif di dunia kita nih. Jadi mungkin aku lebih sering ikut komunitas-komunitas sosial, organisasi-organisasi sosial buat berbantu kayak gitu. Iya, terus di sekolah juga lebih milih aktif ke kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu. Untuk minimalisir lah ya. Meminimalisir banget tuh. Jadi nggak kebanyakan main medsos. Iya, medsos. Jadi nggak gatel nih pengen di komen Iya. gitu. Kita harus mikir dua kali. Apalagi perempuan gak sih? Biasanya tuh yang sering-sering main medsos tuh. Jadi iya, pokoknya tuh itu tuh mengurangi banget deh. Terus juga ada tips sebelum kalian
mau komen sesuatu, kalian tuh merem dulu 5 detik. Jadi kalian tuh merasa kayak kepikiran gitu, harus komen atau enggak. Nanti tapi ujung-ujung itu kalian nggak komen gitu. Nah, ya, jadi kasih jeda lah ya dikit ya. Kalian harus kasih Kayak kedepannya gimana nih ya? Sih, lo tau gak sih sebenarnya rekan gue ini tuh kayak menyelidiki lebih dalam apa itu cyberbullying. Nah, gimana nih? Jadi gue tuh mau nanya sebenarnya korban tuh berdampak apa sih pada korban? Kayak lo tuh pasti tahu kan gimana si cyberbullying ini dilakukan oleh orang-orang, tapi kayak mengakibatkan kepada korban ya, korban. Jadi apa sih dampaknya terhadap korban? Dampaknya itu nanti pasti adanya gangguan emosional dari dampak dari tindakan cyberbullying sendiri. Pasti kayak menguras mental juga dong. Kayak kita ngerasa, aduh gue salah nih, aduh gue nggak tenang gitu. Kayak tiap malam tuh pasti bakal mikir kayak gue harus apa gitu. Iya, overthinking dong. Terus yang kedua itu juga beresiko pada pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Mungkin kekerasan dari maksud tuh gimana nih? Kayak dia tuh kayak dia tuh terbiasa menjalankan suatu hal yang bukan jahat sih, dibilangnya agak nakal aja ya. Jadi dia tuh kayak beresiko lah menjadi pelaku kekerasan. Makanya guys, perlu diingat, jadi kejahatan tuh jangan sesekali kita mendekatinya, karena ketika sudah mendekatinya kalian bakal terbiasa. Nah, jadi kalian tuh harus benar-benar menjauhinya agar kalian tuh gak ngelakuin sesuatu hal yang fatal gitu. Terus dampak buat pelakunya juga tuh biasanya dia cenderung bersifat agresif ya, kayak Iya. terus wataknya keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati dan dapat didalui oleh orang lain. Jadi kayak kita kalau bisa sih nggak usah jadi pelaku ya, Iya, betul. karena benar-benar dampaknya tuh banyak banget guys. Jadi banget ya pokoknya. Dan bahkan yang terakhir, dampak dari perilaku cyberbullying ini dapat menyakiti diri sendiri, bahkan hingga bunuh diri. Pasti kalian sering dengar dong, ada nih yang mentalnya benar-benar kena, terus Ya, ada yang sampai bunuh diri ya kan? Benar banget, benar. Aduh, itu Mungkin, parah sih. mungkin kayak dia tuh terlalu depresi lah. Dia tuh udah Iya. malas menjalani hidup, kayak aduh hidup gua tuh udah Iya, hancur iya, banget. hancur Ya, banget, benar, karena bisa dibenerin dia ya. tuh menyesal banget. Emang menyesal tuh belakangan lah Iya, ya. sekali banget. Belakangan. Sebenarnya aja ada yang enggak sih. Terus ya benar sih, kalau kayak gitu tuh rasanya pasti belum banget, apalagi kayak misalnya si pelaku tuh tambah agresif gitu karena minta maaf, dan kita tuh berniat gitu dia. Jadi ya pasti si korbannya, aduh nggak kebayang sih ya bakal ada di posisi itu lagi. Mungkin orang itu juga gak ada apa ya, temen buat cerita mungkin ya. Buat kita harus punya temen deket lah minimal lah ya, buat Iya. cerita-cerita, buat berbagi pengalaman kita gitu. Iya tuh, itu bisa jadi tips guys. Ya bener banget tuh. Nah, Mel, gue lihat-lihat tuh, lu tuh kayak aktif banget di sosial media, terutama kayak Instagram ya. Apa nih? Kayak followersnya tuh banyak, sering live, sering bikin reels IG. Enggak dong. Ya, apa sih trik gitunya agar lu tuh kayak nggak memperdulikan orang-orang yang hate lu, kayak lu tuh kayak sabar dan nggak memperpanjang kalau ada hate comment, atau lu tuh malah nggak nge-hate atau bikin konten yang malah negatif ya. Trik gitunya tuh gimana? Sebenarnya sih gue lebih orang yang kayak nggak peduli sih sebenarnya. Orang ini mau kayak gini ya udah terserah lu gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak juga ya. atau mungkin lebih kayak oh ya udahlah Ya, ya, kayak nggak peduli ini ya juga. Ya, Bener-bener. jarang juga sih kayak gimana ya? berapa lah ya ada oknum-oknum kayak gitu. Ya. Nah, guys, wah udah berapa lama nih kita kayak ngobrol-ngobrol di sini, aduh. Berapa lama nih? Aduh, berapa lama detik? ya? Berapa menit? Berapa jam? Wah, berapa tahun? Kayak guys, kayaknya kita bakalan mengakhiri gak sih, kayak udah capek kan? Berarti kayak capek tuh Ya hostnya. pasti kita semangat banget Ya, buat apalagi hostnya yang begitu ceria ya Mas Adi ya. Keren banget, senang dong buat Siva yang menemukan kita dari tadi. kita nggak pernah capek buat kasih tahu Iya. bahayanya cyberbullying. Cyberbullying itu ini ya. Iya benar, kita nggak pernah capek. Memberi manfaat juga buat para teman-teman. Kayak Banget.
biar kalian tuh nggak sampai terjebak di cyberbullying ini. Oke, iya. Jadi gue nih punya pesan yang sangat penting sebenarnya, agar kita semua tuh benar-benar menghindari dan mencegah terjadinya tindak cyberbullying. Sebenarnya gue kayak ngerangkum pembicaraan kita tadi aja sih untuk pesan-pesannya agar kalian tuh lebih menghindari cyberbullying. Nah, jadi tindak cyberbullying ini tuh gue tuh pernah baca sebenarnya dari sumber, gue juga agak kaget ternyata. Jadi tindak cyberbullying ini tidak hanya berdampak terhadap korban aja, jadi pelaku juga berdampak. Nah, nggak cuma itu, pasti ke keluarganya juga bakal berdampak, karena itu kan halnya negatif banget ya. Jadi gue bakal ngasih tahu lagi nih yang tadi dibicarakan dampaknya itu apa. Jadi yang pertama itu ada gangguan emosi, berdampak kayak dia tuh lebih ke jadi emosian atau mentalnya tuh lebih tinggi atau panas lah, mudah emosi. Yang kedua ada beresiko menjadi pelaku kekerasan. Yang ketiga itu cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat menjauhi orang lain. Lalu ada cenderung untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, itu ingat ya. Oke, nah gimana nih lanjutannya? Nah guys, kayaknya Cukup ya. cukup ya. Oke, Siva, makasih banget. Udah jauh-jauh ya datang kemari. Makasih banyak banget udah undang aku, terus aku bisa Depan dong, depan. Oh iya, makasih banget udah undang aku, terus aku bisa berbagi pengalaman Buat teman-teman juga loh. Iya, buat ini. kan ini tuh buat teman-teman dan kalian tuh bisa ngajarin perilaku Iya. kayak gini. Kalau perlu kalian bisa share video podcast ini untuk teman-teman kalian agar teman serta keluarga kalian tuh bisa terhindari dari sikap cyberbullying ini. Oke, kayaknya segitu aja sih ya. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Iya. Oke, gimana? Kasih ya. Kasih banget. Oke. Ayo, dari kita kali minum.